bersepeda itu kalau misalnya bareng-bareng di jalan itu asal pakai masker juga nggak masalah. Ya. Yang jadi masalah adalah ketika setelah bersepeda lereng, istirahat, golek soto. Nah, begitu mencari soto, biasanya makan bareng-bareng, duduknya berdempet-dempetan, terus kemudian membuka masker karena mau makan deh. Nah, disitulah ketika mulai membuka masker itu ada resiko penularan. Tujuannya sehat mah jadi masalah baru ya Dok ya, penularan virus terjadi di situ. Ya, makanya memang harus ada perhatian khusus kalau orang bersepeda itu memang sebaiknya lone ranger. Jadi mending sendirian sampai rumah juga nggak ketemu orang lain, makan di rumah, itu lebih bagus. Jadi apa itu sebisa mungkin kalau bersepeda itu makannya ya di rumah, jangan makannya di dan pasti tidak bergerombol ya Dok ya. Biasanya kalau di warung makan itu kalau orang makan pasti membuka masker. Iya. Nah disitulah resiko penularan itu bisa terjadi. Itu untuk apa itu untuk tipsnya jadi biar kita terbebas dari COVID. Baik. Terus berikutnya tadi Mas menggunakan tabir surya. Nah ini yang sering diabaikan juga karena orang bersepeda itu kan pasti terpapar sinar matahari dan itu jangka lama. Nah ini bukan tanpa resiko sebenarnya kalau kita terkena paparan sinar matahari itu efek sinar matahari itu bisa muncul jangka pendek, bisa muncul jangka panjang. Kalau jangka pendek biasanya bisa muncul kulitnya itu merah-merah terbakar atau bahasa medisnya kita sebut sebagai sunburn. Terus juga bisa muncul efek di mana kulit kecoklatan. Nah, jadi kalau bahasa medisnya kita sebut sebagai tanning. Itu biasanya kulit setelah kena sinar matahari nanti kulit saya kok lebih coklat, itu yang disebut sebagai tanning. Kalau efek jangka panjang gimana? Kalau bertahun-tahun, nah itu sinar matahari itu memang bisa berefek, bisa muncul kanker kulit, terus kemudian bisa muncul penuaan dini, penuaan karena sinar matahari atau photo etching ya. Terus bisa juga muncul imunosupresi, jadi bisa menurunkan daya tahan tubuh. Nah itu juga memang terpapar sinar matahari kronis. Makanya ketika bersepeda itu juga sebaiknya pakai tabir surya. Ini yang belum sering dilakukan ya. Pakai tabir surya sebelum berangkat kurang lebih 15 menit sebelumnya. Terus kemudian setelah 1 jam, nah sebaiknya 1 jam 2 jam ya, karena kan perawatan matahari. Nah itu dia dipakai lagi. Lebih spesifik sebenarnya kalau kita banyak berkeringat, nah itu lebih pas memang setiap 40 menit sekali. Itu karena kalau sudah banyak berkeringat itu resiko tabir suryanya hilang, makanya itu harus dioles lagi. Nah itu kalau biar tips aman. Terus juga jangan lupa karena era sekarang era banyak berjemur juga. Betul. Selain bersepeda juga era berjemur. Itu berjemur itu juga harus mengetahui ada jam-jam tertentu yang tidak dianjurkan berjemur. Nah itu jam berapa ini Dok yang tepat untuk berjemur? Ya, jadi harus diingat bahwa sinar matahari itu ada tahap merusaknya itu antara kurang lebih jam 9 sampai jam 3. Tapi spesifiknya antara jam 10 sampai jam 2, di mana sinar ultraviolet itu kadarnya sangat tinggi sekali antara jam 10 sampai jam 2. Nah, makanya kita harus menghindari jam-jam tersebut kalau misalnya mau berjemur. Jadi sebaiknya di bawah jam 9 atau di bawah jam 9 sama setelah jam 3. Jam 3. Nah, jadi semakin matahari itu semakin tenggelam itu semakin aman. Atau ketika matahari terbit itu semakin siang semakin nggak aman. Nah, jadi carilah jam-jam di mana matahari itu masih berdekatan dengan timur atau dengan barat. Ya, jangan posisi saat di tengah. Terus untuk berjemur itu sebenarnya cukup 3 kali dalam seminggu sudah cukup. Itu pun waktunya tidak lama juga. Jadi antara 5 sampai 15 menit itu sudah cukup. Jadi kadang-kadang berjemur berjam-jam harian itu kurang bagus juga. Kadang-kadang ada juga yang berjemurnya itu siang-siang. Saya sering lihat
di kantor itu lewat itu pada berjemur bareng-bareng jam 10 jam 11. Nah ini yang berbahaya dok ya. Ya gitu, karena terus kemudian dampaknya apa dok kalau misalkan berjemur ini berlebihan atau di jam yang tidak tepat begitu dok? Ya jadi dampaknya kalau bisa kanker tadi dok ya, jangka panjangnya ya, dok. Bisa muncul kanker kulit atau imunosupresi, penurunan daya tahan tubuh, bisa juga muncul penuaan karena sinar matahari atau photoaging. Iya. Dari berjemur itu apakah bisa menaikkan imunitas dok? Ya sebenarnya memang itu kontroversi. Masih kontroversi juga ya dok. Sebenarnya timingnya di waktu dan berapa lama. Kalau waktu dan berapa lamanya itu sudah tepat, biasanya juga efek samping itu tidak akan muncul. Kalau masalah vitamin D itu memicu imunitas, memang ada beberapa teori mengatakan iya, tapi ingat sinar matahari jangan terlalu lama tadi, lihat jamnya juga, terus lihat berapa lamanya itu harus diperhatikan biar tidak muncul efek jangka panjangnya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi tanpa disadari sebenarnya kalau kita itu berangkat bekerja, berangkat sekolah, berangkat kuliah, itu sebenarnya kita sudah terpapar sinar matahari. Artinya kondisi kita itu sudah cukup untuk terkena sinar matahari. Itu yang sering tidak disadari. Mereka terus pada mencari waktu untuk berjemur sendiri, boleh-boleh aja, tapi ingat jamnya. Asal jamnya tidak antara jam 9 sampai jam 3, terus hanya kurang lebih 5 sampai 15 menit, terus 3 kali seminggu, insya Allah sudah cukup. Ya, untuk penggunaan SPF dok, ya. Itu sebaiknya SPF berapa untuk berjemur? Ya, sebenarnya kalau berjemur, kalau menggunakan SPF itu malah justru menggambar. Oh begitu. Ya, karena ya. Kalau kita berjemur itu kan sinar matahari kan dibebaskan mengenai kulit. Ya. Berarti kulit ini benar-benar free dari apapun ya dok ya? Kalau misalnya ketika menggunakan tabir surya, nah itu kan ada gangguan penyerapan sinar matahari ke kulit. Iya. Nah kalau misalnya berjemur ya memang sudah diniati berjemur, jangan menggunakan tabir surya karena mengganggu penyerapan sinar ultraviolet yang untuk metabolisme vitamin D. Sebenarnya kan yang dicari kan sebenarnya untuk metabolisme vitamin D kalau untuk berjemur itu ya. Jadi kalau berjemur ya jangan menggunakan tabir surya. Nanti menghambat efek sinar matahari. Tapi kalau misalnya niatnya tidak berjemur, hariannya memang sebaiknya menggunakan tabir surya. Tabir surya. Baik, ini pembahasannya tentang kesehatan kulit di era new normal. Ini memang sangat menarik dan kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Wes iki pertanyaan ente apa?